Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya. Walaupun belajar dari rumah, tetap fokus mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Pertemuan kali ini kita akan masuk di materi matematika untuk kelas 8. Matematika ya, jangan membayangkan hal-hal yang rumit dulu. Matematika itu bisa dipelajari asal kalian mau belajar dan mau memperhatikan setiap penjelasan dari ibu. Oke, untuk matematika di kelas 8 terdiri dari 5 bab. Nah, ada 5 bab nih. Jadi satu semester itu ada 5 bab di semester ganjil. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 pola bilangan. Lalu bab kedua koordinat kartesius, bab ketiga relasi dan fungsi, bab keempat persamaan garis lurus, dan bab kelima adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, ada 5 bab untuk semester ganjil, tapi kita akan membahasnya satu persatu ya, nggak akan langsung semuanya. Nah, kita akan membahas yang pertama adalah bab 1 pola bilangan. Dalam pola bilangan ini juga terbagi menjadi 2 submateri. Yang pertama, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Lalu yang kedua, menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Nah, dari kedua submateri ini juga terdiri dari berbagai macam materi. Jadi nggak akan langsung dibahas dua-duanya. Kita bahas yang pertama ini dulu, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Oke, kita lanjut ke materi. Nah, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Dalam belajar matematika, kalian akan menemui banyak pola. Setiap pola mempunyai karakteristik rumus masing-masing. Pola dapat berupa bentuk geometri atau relasi matematika. Berikut ini contoh bentuk pola yang disajikan dalam bentuk titik-titik dan bangun datar. Nah, ini adalah pola bangun datar. Terdiri dari berbagai macam bangun datar. Lalu ini adalah pola yang disajikan dalam bentuk titik-titik. Ini titiknya 1, ini titiknya 7, dan ini seterusnya. Pola itu kira-kira seperti ini. Jadi ada urutannya. Tapi perbedaan satu dengan yang lain itu bagaimana? Itu yang akan kita pelajari. Kita langsung masuk ke contoh aja ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menjumpai masalah yang berkaitan dengan pola, tetapi tidak menyadarinya. Sebagai contoh, ketika kita mencari alamat rumah seseorang dalam suatu komplek perumahan, kita akan melihat pola nomor rumah tersebut. Sisi manakah yang genap atau ganjil? Apakah urutan nomor rumahnya semakin bertambah atau berkurang? Jadi kalau kita masuk ke suatu perumahan, kira-kira ada pola nomor rumah seperti ini ya. 1, 3, 5, 7. Oh, berarti bagian sini adalah polanya ganjil, ya kan? Dan ke kanan ini adalah membesar. Lalu yang bagian sini ini adalah pola genap. Semakin ke kanan semakin besar. Jadi kalau misalkan kita mencari rumah, misal rumah nomor 20. Ketika kita berada di posisi sebelah sini, kita cek dulu, ini ganjil atau genap. Oh, 20 itu berarti genap, berarti kita akan jalan di sebelah sini. Lalu mencari ini 2. Oh, berarti 2 ke 20 masih agak jauh, kita bisa jalan. Terus kira-kira 20-nya ada di sini. Nah, kurang lebih pola itu seperti itu. Cuman di matematika polanya tidak hanya 2, 4, 6, 8. Perbedaannya tidak seperti ini. Perbedaannya bisa ada selisihnya 3, ada selisihnya 5, 7, dan lain-lain. Oke, lanjut ke contoh ya biar paham. Nah, contoh 1.1. Berikut ini bilangan yang berawal dari 0 yang dituliskan dalam pita berwarna merah dan putih seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.4. Ujung putus-putus sebelah kanan menandakan pita diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Tentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. Nah,
Jadi ada pita nih 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Nah, pola barisan bilangan pada pita berwarna bergantian putih merah tersebut dapat kita tentukan, yaitu kita lihat yang merah 0, 2, 4, 6, 8, 10. Berarti yang merah itu adalah bilangan yang genap, ya kan? 2, 4, 6, 8, 10 itu adalah bilangan genap. Lalu yang putih 1, 3, 5, 7, 9 itu adalah bilangan ganjil. Nah, kalau kalian sudah tahu, oh berarti merah ini genap, lalu yang putih ini ganjil, kita lebih mudah menentukan warna pita pada bilangan 100 dan 1001. 100 ini kira-kira ganjil atau genap? Ya, 100 adalah bilangan genap. Lalu 1001 adalah bilangan ganjil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bilangan 100 tentu berwarna pita merah karena termasuk bilangan genap. Lalu bilangan 1001 tentu berpita putih karena termasuk bilangan ganjil. Nah, gimana? Paham kan? Jadi yang merah ini golongannya yang genap. Lalu yang putih itu ganjil. Kalian nggak perlu harus menggambar sampai ketemu bilangan 100 dan 1001. Nanti akan memakan banyak waktu. Kita pahami dulu polanya. Polanya adalah yang merah genap, lalu yang putih ganjil. Lalu dilihat 100 ini genap atau ganjil, 1001 ini genap atau ganjil. Akhirnya kita bisa tahu yang 100 berwarna merah karena termasuk genap. Lalu 1001 berpita putih karena termasuk bilangan ganjil. Oke, ini untuk contoh 1.1. Nah, kita lanjut ke contoh 1.2. Berikut ini strip dengan 3 warna. Nah, tadi 2 warna ya, merah sama putih saja. Sekarang kita masuk ke contoh yang terdiri dari 3 warna, merah, putih, biru. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.5, pita tersebut diperpanjang dengan pola yang terbentuk. Nah, kita lihat lagi. 012. Berarti ini merah, putih, biru. 012. Berarti yang merah ini urutannya adalah mulai dari 0, 3, 6 dan seterusnya. Yang putih 1, 4, 7 dan seterusnya. Yang biru 2, 5, 8 dan seterusnya. Lalu seseorang menyebutkan bilangan 2345. Dapatkah kalian menentukan warna bagian pita bilangan tersebut? Nah, bayangkan 2345. Kalau kita memanjangkan pita sampai ketemu angka 2345, ini sampai besok juga nggak akan selesai, ya kan? Karena pasti banyak banget pita-pita yang harus kalian buat. Maka dari itu, kita harus membuat polanya. Nah, dari gambar ini, jika kalian kumpulkan sesuai warna bagian pita, kalian akan mendapatkan suatu pola. Nah, ketemu nih polanya. Pada warna merah, semua bilangannya habis dibagi 3. Pada warna merah, semua bilangannya habis dibagi 3. Oh, berarti habis dibagi 3. Lalu sedangkan pada warna putih, semua bilangannya bersisa 1 jika dibagi 3. Oh, yang putih ini sisa 1 nih, sisa 1. Lalu pada warna biru, sisanya 2 jika dibagi 3. Ini sudah ketemu nih polanya. Tinggal kita membuat bentuk polanya ya. Nah, kita rinci barisan bilangan pada pita 3 warna dalam bentuk tabel. Kita masukkan ke dalam tabel biar gampang. Nah, lihat yang merah. Yang merah itu tadi 036 nih. 036. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3. 0. 3 dikali 0 hasilnya 0. Berarti yang ini tidak ada sisa. Lalu yang 3 dikali 1, 3. Nah, berarti juga tidak ada sisa ketika dibagi 3. Lalu yang merah, yang 6 itu adalah hasil dari perkalian 3 kali 2. Berarti 6 dibagi 3 hasilnya 2. Itu artinya pas, berarti sisanya tidak ada, 0 juga. Lalu sekarang yang putih, pola bilangannya adalah 1, 4, 7. Kalian cek 1,
4, 7. Hasil bagi dan sisa jika dibagi 3. Kira-kira 1. 3 dikali 0 itu kan harusnya 0. Sedangkan ini 1, berarti ada sisa 1. Lalu yang 4, 3 dikali 1 itu kan 3. Sedangkan ini 4, berarti 4 dikurangi 3 masih ada sisa 1. Lalu 7. 7 itu dibagi 3 sama dengan dapat berapa? 3 kali 2, 6. Sedangkan ini 7, berarti 7 dikurangi 6, sisanya adalah 1. Nah, lalu yang biru sekarang. Pola bilangannya adalah 258. 258. Kita cek bagi 3. 2. 3 dikali 0, 0. Ternyata ini sisa 2. 2 dikurangi 0 hasilnya 2, berarti sisa 2. Lalu yang kedua, 5. 3 dikali 1, 3. 5 dikurangi 3, sisanya 2. Lalu yang ketiga 8. 3 kali 2, 6. 8 dikurangi 6, sisa 2. Nah, berarti dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang merah ini tidak ada sisa ketika dibagi 3. Yang putih sisanya 1 ketika dibagi 3. Lalu yang biru sisanya 2 ketika dibagi 3. Lalu di pertanyaan tersebut adalah kita cek bagi dan sisa jika bilangan 2345 dibagi oleh 3. Ternyata 2345 dibagi 3 itu sama dengan 781. Tapi ada sisanya, yaitu sisa 2. Nah, berarti kalau sisa 2 kira-kira masuk pita warna apa ya? Iya, perhatikan, sisa pembagiannya adalah 2, yaitu sama dengan sisa pola bilangan pita warna biru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pita pada urutan ke 2345 adalah berwarna biru. Nah, seperti itu ya. Jadi pola bilangan itu kalian harus memperhatikan perbedaannya dari masing-masing bilangannya. Oke, lanjut. Kita masuk ke contoh 1.3. Nah, suatu ketika seorang tengkulak beras sedang menimbang beras yang akan ia beli dari seorang petani. Berikut ini disajikan data acak tentang hasil timbangan beras dalam 50 karung yang ditimbang satu persatu. Hasil penimbangan tersebut disajikan secara berurutan sebagai berikut. Nah, nih timbangan ke-1 sampai dengan timbangan ke-50. Kira-kira kalau ngitung langsung manual ini pasti menyulitkan ya. 30 tambah 30 tambah 31 tambah 32. Belum lagi kalau ada yang kelewat, ya kan? Nah, maka dari itu untuk menjumlahkan semua hasil timbangan tersebut tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan ada kecenderungan salah dalam memasukkan hasil timbangan jika dimasukkan satu persatu. Nah, maka dari itu jadi dari tabel hasil timbangan beras yang panjang seperti ini kita bisa ringkas dengan cara jadi kita klasifikasikan yang berat 30 kilo itu ada berapa. Contoh di sini 30 kilo ada 6 frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah yang timbangannya ada 30 kilo. Kita cek ya 30 kilo. Nih 30 kilo berarti ada 1, 2, cari lagi 30 kilo. 3, 4, 5, cari satu persatu 6. Nah, berarti yang 30 kilo ini ada 6. Kalian cek mulai dari 30 sampai berapa nih angka tertinggi. Ternyata tertingginya adalah 36 kilo. Jadi kalian urutkan 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Lalu cari frekuensinya. Berapa jumlah banyaknya yang 30 kilo. Contoh yang 30 kilo adalah 6. Lalu yang 31 kalian cek 31 nih. Oh ini 1. Lagi 31, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti yang 31 ada 5. Lalu yang 32 kita cek lagi 32. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 32 ada 9 frekuensi. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi yang beratnya itu kalian kumpulkan dulu, lalu tinggal dicek berapa banyaknya. Kalau sudah dicek semua, nanti cek sampai 36, kalian hitung 30 dikali 6 hasilnya adalah 120. Jadi beratnya dikalikan dengan frekuensinya atau banyaknya 180. Lalu ini juga sama. Setelah ketemu, tinggal kalian jumlah. Maka dapatlah hasil bahwa jumlah beras keseluruhan adalah 1650 kilo. Nah, dengan cara seperti ini akan lebih efektif daripada kalian menjumlah satu persatu sebanyak 50 kali. Oke, kita lanjut ya ke contoh berikutnya. Contoh 1.4. Nah, pada peringatan ulang tahun ke-64, toko baju Bintang memberikan diskon 90%. Nih, ada diskon 90% kepada 64 orang pembeli pertama. Pada pukul 8 sudah ada 8 pembeli. Pada pukul 8 lebih 5 bertambah menjadi 16 orang. Pada pukul 8 lebih 10 bertambah lagi menjadi 24 pembeli. Jika pola seperti ini berlanjut terus, pada pukul berapa 64 pembeli akan memasuki toko? Perhatikan, pada pukul 8 itu ada 8 pembeli. 5 menit kemudian ada 16 pembeli. Dan 5 menit kemudian lagi ada 24 pembeli. Artinya, setiap 5 menit ada tambahan 8 orang pembeli yang masuk ke toko tersebut. Jadi, bisa kita buat dalam tabel seperti ini ya. Jam 8 ada 8 pembeli. 8 lebih 5, 16. Nah, perubahannya ini sama polanya. Nambah 8, 8, 8, 8, 8. Kita tinggal mencari pada pukul berapa jumlahnya menjadi 64. Ternyata setelah dibuat tabel seperti ini, pada pukul 8 lewat 35 menit jumlah pengunjungnya adalah 64. Jadi jamnya berselisihnya 5 menit ya, 8. Lalu 8 lebih 5, 8 lebih 10, 8 lebih 15. Nah, bedanya adalah 5 menit masing-masing. Dan perbedaan jumlah pengunjungnya adalah 8 pembeli. Ini polanya bertambah 8 setiap 5 menit. Dari pola yang terlihat, kalian bisa memperkirakan bahwa 64 pembeli akan terpenuhi pada pukul 8 lebih 35. Jadi dari pola ini terlihat ya, bahwa setiap 5 menit ada 8 pembeli yang datang. Jadi setiap 5 menit nambah 8 orang. Nah, ini juga termasuk pola yang tetap. Perbedaannya adalah 8 setiap pola bilangan. Oke, lanjut ke contoh nomor 5, 1.5. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya adalah 60. Nah, ini nggak ada angka-angkanya, tapi kalian disuruh mencari genap berurutan yang jumlahnya 60. Caranya gimana? Kita cek. Jumlah kumpulan 3 bilangan genap berurutan. Genap itu berarti dimulai dari angka 2 ya, karena 1 adalah bilangan ganjil. Berarti 2, 4, 6. Ya kan? 2, 4, 6 jumlahnya adalah 12. Lalu selanjutnya ini dimulai dari 4. 4, 6, 8 jumlahnya adalah 18. Selanjutnya 6, 8, 10 jumlahnya adalah 24. Lalu 8, 10, 12 jumlahnya 30. Nah, yang 2 ini dimulai dari 2 adalah dari 1 kali 2. Yang 4, 2 kali 2, 6, 3 kali 2, 8, 4 kali 2, dan seterusnya. Berarti di sini adalah selanjutnya berapa? 10. Dari 5 kali 2, berarti 10, 12, dan 14 kalau kalian mau menambah. Nah, dari pola ini, dengan memperhatikan pola yang terbentuk yaitu 12, 18,
24, 30, kita bisa menentukan bahwa selisih jumlah dari 3 bilangan genap berurutan adalah 6. Ya kan? Dari 12 ke 18, 6. 18 ke 24, 6. 24 ke 30, 6. Sehingga kita bisa melanjutkan menjadi 12, 18, 24, 30. Berarti 30, 36, 42, 48, 54, 60. Nah, ternyata jumlah 60 ditemukan pada pola ke-9. Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, pola ke-9. Dengan kata lain, bilangan pertama dari kumpulan 3 bilangan itu adalah 9 kali 2. Nah, karena ini pola ke-9, berarti 9 kali 2. Sama seperti ini contohnya. Kalau pola ke-1 berarti dimulai dari 2. Pola ketiga dimulai dari 6. Nah, kalau 60 berarti dimulai pada pola ke-9. 9 dikali 2 adalah 18. Berarti harus berurutan ya. Dicari 3 bilangan genap berurutan. Berarti 18 selanjutnya adalah 20, selanjutnya 22. Coba cek. 18 ditambah 20 tambah 22 hasilnya 60 atau bukan? 18 tambah 20, 38 ditambah 22. Iya, ternyata benar. Hasilnya adalah 60. Berarti jawabannya adalah bilangan genap berurutan yang jumlahnya sama dengan 60 adalah 18, 20, dan 22. Begini caranya. Jadi kalian bisa mengurutkan dulu. Setelah kalian urutkan nanti ketemu polanya. Nih, ini polanya. Berarti suku ke-1, pola ke-1 itu adalah 1 kali 2. Pola kedua berarti 4. Pola ketiga berarti 6. Semuanya dikali 2. Nah, seperti itu. Lanjut lagi kita ke contoh 1.6. Temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 60. Nah, ini juga kalian bisa cari yang luaran. Nah, maaf tadi ada sedikit kesalahan. Kita lanjut ke contoh 1.6. Contohnya adalah Rusda mempunyai suatu mesin fungsi yang mengolah masukan berupa bilangan. Mesin tersebut menggunakan 4 operasi dasar aritmetika: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, baik satu maupun kombinasi. Beberapa operasi. Berikut luaran yang dihasilkan untuk masukan 1 hingga 5. Nah, jadi ada mesin yang bisa menghitung fungsi. Masukannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan luarannya 1, 9, 29, 67, 129. Nah, bagaimana cara menghitung masukan dan luarannya? Kita cek. Dengan memperhatikan pola yang terbentuk, kita mendapatkan pola hasil luarannya adalah bilangan masukan dikalikan sebanyak 3 kali, kemudian ditambah dengan bilangan masukan, kemudian dikurangi 1. Jika masukan disimbolkan dengan X, luarannya dapat ditulis dalam bentuk keluaran sama dengan X dikali X dikali X kali X tambah X kurangi 1. Contohnya gimana sih, Bu? Nah, misal kita masukkan angka 2. Angka 2 ini merupakan masukan. Nah, kita coba hitung masukan yang nomor 2 nih. Kita masukkan rumusnya. Rumusnya adalah X dikali X dikali X tambah X min 1. X-nya ini kita coba hitung yang pertama yang 2. 2 dikali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 ditambah 2, 10. Kurangi 1, 9. Nah, berarti masukannya 2, luarannya adalah 9. Oke. Lalu kita coba yang angka 4 nih. 4 dikali 4 dikali 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4, 64. Tambah 4. Ini kayaknya nggak usah. Langsung ditambah 4. Sama dengan 68 dikurangi 1 adalah 67. Nah, berarti luarannya 67. Dengan kata lain, jika kita memasukkan bilangan 9, maka luarannya adalah, nah, jadi kita ditanyakan kalau masukannya 9.
Berarti tinggal dimasukkan 9 dikali 9 dikali 9 ditambah 9 lalu dikurangi 1. Hasilnya adalah 737. Nah, ini materi terakhir kita untuk kali ini ya. Jadi ada masukan dan luaran. Ini polanya tidak akan selalu sama. Bisa jadi polanya ini X kali X saja, atau X kali X tambah X min X saja. Jadi pola ini akan berbeda-beda. Jadi kalian harus melihat dulu hasilnya. Kalau masukannya berapa, luarannya berapa, lalu kalian membuat polanya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita bisa menghitung luaran yang ingin kita cari. Nah, gimana matematika untuk kelas 8? Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Jadi, kalau misalkan ada yang masih bingung, silahkan putar terus video ini sampai kalian paham. Lalu kalau misalkan ada yang belum paham, masih bingung juga, silahkan komen di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Stay safe, tetap di rumah saja. Mari kita sama-sama belajar dari rumah dan saling menjaga serta berdoa. Semoga situasi ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke sekolah dengan kegiatan belajar mengajar tatap muka seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.